Rio, Lisa, dan Rita memutuskan untuk menyelam ke bawah untuk mencari si Dava. Alangkah kagetnya ini si Dava tidak ada di dasar air. Jadi Dava ini tidak ada di dalam air. Halo guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita mistis atau bisa dibilang sedikit horor. Cerita ini datang dari tanah Papua. Perlu kalian garis bawahi, cerita ini atau video ini saya buat untuk mengedukasi kita sama-sama agar kita lebih berhati-hati dalam hal apapun. Dan semoga video ini bermanfaat dan ada hikmahnya buat kita semua. Oke guys, pertama-tama cerita ini bermula dari 4 orang sahabat yang bernama Lisa, Rita, Dava, dan Rio. Mereka tinggal di satu desa yang sama. Kehidupan sehari-hari mereka itu bermain bersama. Dari berangkat sekolah, pulang sekolah, keseharian mereka tuh dilakukan bermain bersama-sama. Sampai-sampai mereka itu memiliki grup WA yang isinya cuman mereka berempat. Jadi isinya itu cuman mereka berempat grup WA-nya. Jadi kalau ada rencana mau kemana, mereka tuh dirembuk di grup WA itu. Suatu hari mereka berempat ini memiliki rencana untuk mancing bersama. Rencananya ini mulai mereka bahas di grup WA mereka. Namun di pembahasan itu si Dava tidak bisa ikut dan si Dava bilang seperti ini ya guys. Halo guys, saya tidak diperbolehkan ikut mancing dengan kalian sama ibu karena kondisi saya masih belum sehat. Lalu dibalaslah oleh si Rio. Oke Dava, kamu tuh banyak-banyak istirahat biar kamu tuh cepat sembuh dan kamu tidak akan meninggal. Nah, chat seperti itu cuman sebatas candaan dari si Rio. Dan Lisa, Rio, dan Rita tidak mempermasalahkan Dava tidak bisa ikut. Di jam 10 pagi, mereka bertiga mulai berangkat untuk memancing. Mereka bercanda bersama menuju sungai yang akan dituju oleh mereka. Kebetulan sungai yang dituju oleh mereka ini jaraknya tidak terlalu jauh guys dari desanya mereka. Mungkin perjalanan 1 jam dari desa ke sungai itu. Mereka berjalan bersama. Biasalah seperti orang Papua kan identitasnya jalan kaki. Jadi Rio, Lisa, dan Rita ini melakukan perjalanan untuk memancing. Lalu setelah sampai di sungai tempat mereka mancing, mereka mulai memancing dan menempati posisi masing-masing. Namun tidak seperti biasanya guys. Jadi dari jam 10 sampai sore mereka tidak mendapatkan ikan. Yang biasanya mereka itu mendapatkan banyak ikan. Lah, kali ini mereka itu tidak mendapatkan ikan sama sekali sampai jam 4 sore. Lalu si Rita ini memutuskan untuk istirahat. Guys, saya mau istirahat dulu ya karena perut saya sudah lapar. Ayo Lisa, kita makan dulu. Lalu si Rita mengiyakan ajakan si Rita untuk beristirahat makan bekal yang mereka bawa dari rumah. Mereka makan di tenda yang mereka buat seadanya. Namun si Rio tetap melakukan atau melanjutkan mancing meskipun belum mendapatkan ikan sama sekali. Namun di saat Lisa dan Rita lagi asik makan, tiba-tiba Lisa merasa di kepalanya tuh seperti ada tangan yang mengelus-ngelus. Setelah Lisa menoleh ke belakang, alangkah kagetnya ternyata itu adalah si Dava yang menyusul mereka. Si Dava sampai bilang gini, wah enak ya makan di pinggir sungai, pasti tangkapan ikan kalian sudah banyak. Lalu dijawab oleh si Lisa, banyak dari Hong Kong, lihat itu ember masih kosong belum dapat ikan. Lalu dijawab juga sama si Rio, tumben Dav, kamu nyusul, katanya kamu tidak dapat izin dari ibumu. Dijawablah juga sama si Dava, iya aku bosan nih di rumah. Kebetulan ibu lagi keluar, nah, aku sempetin untuk nyusul kalian tanpa seizin ibu. Dan kebetulan si Dava ini cuma tinggal bersama ibunya. Karena ayah Dava ini sudah meninggal di saat Dava masih kelas 6 SD. Jadi di rumahnya ini Dava cuma tinggal berdua sama si ibunya.
Namun di waktu itu Rio juga sudah mulai bosan dan memutuskan untuk makan bekal yang dibawa dari rumahnya. Jadi Rio ini memutuskan untuk makan juga, teman-teman. Sudah mulai bosan memancing karena dari pagi sampai sore belum mendapatkan apa-apa. Setelah makan, Rio mengajak Lisa, Rita, Dava untuk membuat rakit yang dibuat dari pohon pisang. Rio ini mengajak mereka untuk bermain rakit di tengah sungai. Namun ajakan si Rio ini tidak ditolak oleh mereka. Jadi Lisa, Rita, dan Dava ini menyetujui ajakan si Rio. Dan mereka mulai membuat rakit yang dibuat dari pohon pisang. Setelah rakit itu pun jadi, bermainlah mereka lompat-lompatan di tengah sungai. Seperti saat Rio melompat, jadi yang bertiga ini pegang rakitnya. Seperti itulah berganti di saat Rita melompat, Lisa dan Dava ini pegang. Nah, di setelah giliran Dava melompat, Lisa, Rita, dan Rio ini memegang. Ayo Dav, cepetan lompat, kata si Rita. Nanti keburu malam. Jadi si Lisa ini menghitung 1, 2, 3. Dan hitungan ketiga si Dava ini melompat dari rakit ke airnya lah, seperti itu teman-teman. Namun, si Dava ini tidak kunjung keluar dari dasar air. Nah, mulai paniklah mereka bertiga sampai memanggil-manggil, Dava, ayo cepat keluar. Hari sudah mulai mau gelap, kata si Lisa. Terus kata si Rita, ayo Dav, ini giliran aku loh mau melompat. Entah beberapa menit itu si Dava tetap tidak keluar. Dan Rio, Lisa, dan Rita memutuskan untuk menyelam ke bawah untuk mencari si Dava. Alangkah kagetnya ini si Dava tidak ada di dasar air. Jadi Dava ini tidak ada di dalam air. Paniklah mereka bertiga. Hari mulai malam, mulai menjelang maghrib. Mereka memutuskan untuk pulang dan meminta bantuan. Si Rio ini pergi ke rumah kepala desa dan si Lisa dan si Rita ini pergi ke rumah Dava untuk memberitahu ibu Dava. Setelah Lisa dan Rita ini sampai di depan rumah si Dava, ibu Dava ini sudah mulai kelihatan cemas karena mencemaskan si Dava sampai jam sekarang Dava itu belum pulang. Lalu ibu Dava ini yang bernama Ibu Asih melihat Rita dan Lisa ada di depan rumahnya. Lalu si ibunya Dava ini menyamperin mereka dan bertanya dengan muka cemas, apakah kalian melihat si Dava? Dava tidak ada di rumah dan kebetulan dia masih belum sembuh total. Namun Lisa dan Rita ini tidak bisa menjawab pertanyaan dari sang ibu. Lisa dan Rita ini hanya bisa menangis. Di tangisan itu, ibunya Dava ini mulai memiliki firasat yang kurang enak. Jadi ibunya si Dava ini juga ikut menangis, lemas, dan pingsan. Mungkin karena tangisan Lisa dan Rita ini cukup kencang, jadi tetangga-tetangganya itu mendengar, ada apa ini? Lalu ada satu tetangga yang bernama Pak Sumar ini menyamperin mereka. Ada apa ini? Kenapa Ibu Asih sampai pingsan gitu? Namun si Lisa dan Rita ini tidak bisa menceritakan, masih mereka malah tambah panik. Dan Pak Sumar ini membawa ibunya si Dava ke dalam rumahnya dan menaruh di sofanya. Disitulah Lisa dan Rita ini mulai bercerita kepada Pak Sumar kejadian yang di sungai itu seperti apa. Lalu Pak Sumar ini memutuskan untuk mengerahkan warga membantu untuk mencari si Dava yang hilang di sungai. Sesampainya di sungai, Lisa, Rita, dan Pak Sumar ini ternyata di sungai itu sudah ada Rio, Pak Kepala Desa, dan beserta warga yang lainnya yang sudah mencari si Dava. Namun sampai jam 9 malam, Dava belum ditemukan. Jadi Kepala Desa itu memutuskan untuk Lisa, Rita, dan Rio ini disuruh pulang atau diantar pulang aja karena kondisi mereka masih basah kuyup. Lalu diantarlah Lisa dan Rita oleh warga yang lain. Sesampainya di rumah, orang tua Lisa sudah cemas karena Lisa sampai jam 9 belum pulang. Lalu setelah melihat Lisa diantar oleh bapak-bapak atau warga sekitar,
Ibunya Lisa dan ayah bertanya, "Ada apa ini? Ada apa ini, Pak?" Namun bapak-bapak yang mengantar Lisa itu menjawab, "Sebaiknya Lisa disuruh istirahat dulu, Pak." Lalu diantarlah Lisa sama ibunya buat istirahat, dan bapak-bapak itu menceritakan kepada bapaknya Lisa kalau terjadi sesuatu kepada Dava atau Dava hilang di sungai saat bermain dengan Lisa, Rita, dan Rio. Lisa merasa bersalah atas kejadian ini, dan Lisa merenung di dalam kamar. Setelah itu, ibu Lisa mencoba menenangi si Lisa. "Tenang ya nak, kita doakan semoga Dava cepat ditemukan." Polisi, TNI, dan Basarnas mulai mencari Dava. Namun di hari kedua Dava belum ditemukan. Lisa pun selalu kepikiran. Tapi alangkah anehnya di saat Lisa tidur, di jendela kamar Lisa ini seperti ada orang yang mengetuk. Namun tidak ada orang. Itu pun terjadi di saat Lisa tidur. Pencarian Dava memasuki ke hari yang kelima. Namun, Lisa masih dihantui oleh mimpi yang sama di jam yang sama. Jadi, di mimpinya Lisa itu seperti ini, guys. Jadi, di mimpinya itu ada orang yang mengetuk kamar Lisa. Cuman, Lisa itu tidak berani melihat atau membuka pintu itu. Jadi, di malam yang kelima di saat itu, dan di mimpi yang sama, Lisa itu memberanikan membuka pintu itu, pintu yang diketuk itu. Ternyata alangkah kagetnya di belakang pintu itu ternyata adalah si Dava yang dengan menatap tatapan kosong dan cuman hanya bilang, "Tolong bantalku, tolong bantalku." Namun Lisa keburu bangun atau jam sudah menunjukkan jam 7 pagi dan waktunya Lisa untuk berangkat ke kampus. Setelah berangkat ke kampus, di ruangan kelasnya itu sudah ada Rita dan Rio yang sudah mulai ngobrol. Jadi Lisa ini bergabung dengan mereka. Mendengar cerita Rita dan Rio, Lisa juga menceritakan ternyata mimpinya mereka itu sama persis dan di jamnya juga sama. Seperti ketukan pintu dan si Dava minta tolong dengan "Tolong bantalku, tolong bantalku." Jadi mimpinya itu sama. Mimpinya si Rita, mimpinya si Lisa, dan mimpinya si Rio ini sama. Jadi mereka memutuskan setelah selesai kuliah atau selesai mata kuliahnya, dia pulang itu langsung menuju ke rumahnya si Ibu Asi atau ibunya Dava. Lalu ibunya si Dava ini menyambut Lisa, Rita, dan Rio seperti keluarga. Tidak ada masalah lah. Ibunya si Dava ini tidak mempermasalahkan dan tidak menyalahkan mereka. Jadi mereka tuh tetap disambut baiklah di rumahnya si Dava. Disitulah Lisa dan Rio ini menceritakan kalau mereka itu memiliki mimpi yang sama. Jadi mimpinya itu di jam yang sama selalu mendapatkan ketukan pintu kamarnya. Namun setelah dibuka itu adalah sosok Dava yang dengan tatapan kosong cuman bilang, "Tolong bantalku, tolong bantalku." Namun disitulah ibunya si Dava mulai menyadari dan bergegas ke kamar si Dava untuk mengambil bantal si Dava ini. Setelah ibunya Dava ini mengambil bantal di kamarnya, ibunya Dava ini menyuruh Rio, Lisa, dan Rita untuk pergi ke sungai membantu pencariannya si Dava. Dan ibunya Dava ini lari ke rumahnya Mbah Sinin. Mbah Sinin ini yang dipercayai di sana ini bisa berinteraksi dengan makhluk lain atau bisa berinteraksi lah di dunia lain. Jadi Mbah Sinin ini dipercayai leluhur di sana. Jadi ibunya si Dava ini membawa bantal ke rumahnya Mbah Sinin lah, julukannya Mbah Sinin, agar bisa mendapatkan petunjuk hilangnya Dava di sungai. Di hari kelima, kondisi itu sudah mulai sore, sudah memasuki jam 5 sore, dan Lisa, Rita, dan Rio juga berada di lokasi. Dengan tim-tim dan warga itu juga membantu pencariannya si Dava. Namun tiba-tiba datanglah ibunya si Dava dengan tergesa-gesa membawa bantal dan menyuruh si Rio ini untuk membawa bantal ke tengah sungai dengan secara paksaan. "Cepat, bawa bantal ini Rio ke tengah, cepat." Seperti ibunya si Dava ini tidak tenang, jadi pengen cepat Dava ditemukan. Namun
ibunya si Dava ini ditenangkan oleh Pak Sumar selaku tetangganya Ibu Asi ini. Ibu Asi ini kan ibunya si Dava, ditenangkan. Gini Bu, biar saya aja yang membawa bantal bersama si Rio ke tengah. Ibu istirahat saja di pos Basarnas. Jadi ibunya si Dava ini dibawa ke pos Basarnas. Nah, lalu Pak Sumar dan Rio ini mencoba untuk pergi ke tengah di mana titik terakhir Dava itu melompat. Jadi sekalian membawa bantalnya lah. Lalu setelah sampai di titik tengahnya itu, Rio menaruh bantalnya. Lalu bantalnya itu hilang seperti ditelan air. Nah, setelah lama-kelamaan ada keluar gelembungan yang sangat besar dari dasar air itu, keluar gelembung-gelembungan. Nah, orang-orang yang mencari itu di sungai itu mulai ke pinggir lah. Alangkah kagetnya dengan datangnya gelembung-gelembung, keluarlah jasad si Dava. Alhamdulillah jasad Dava itu berhasil dikeluarkan. Namun jasad Dava ini masih utuh dan tidak mengeluarkan bau. Padahal jasad si Dava ini sudah 5 hari berada di dalam air atau di dasar air. Lalu jasad Dava ini dibawa ke rumah duka atau dibawa ke rumah Ibu Asi untuk disemayamkan dengan layaknya. Itulah cerita 4 sahabat yang lagi mancing di sungai dan ada kejadian yang tidak terduga. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Jangan lupa teman-teman, kita harus berhati-hati untuk melakukan hal apapun. Jadi kita kalau pergi mancing lah, pergi ke gunung lah, istilahnya pergi kemana lah, biasakan untuk mengucapkan permisi atau assalamualaikum dulu, agar kita bisa dilindungi atau kita dijauhkan dari hal-hal yang kurang baik teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan semoga video ini ada hikmahnya lah buat kita semua. Saya ulangi lagi, perlu digarisbawahi, video ini saya buat untuk mengedukasi kita sama-sama agar lebih berhati-hati. Oke, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe.